Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsud fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, saya punya guru Al-Habib Alwi Ba'agil, Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, Al-Habib Abdurrahman Al-Khirit. Beliau-beliau adalah saya punya guru di Pondok Pesantren Darul Gawad Dakwah. Yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita bersama Al-Ustadz Saiful Qahar Tabrani. Yang saya cintai, yang saya muliakan, Kiai Haji Saiful Jabbar beserta seluruh segenap pengurus Front Pembela Islam wilayah Madura beserta seluruh para santri baik banin ataupun banat beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dari segala sesuatu yang besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya dari segala sesuatu yang kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah yang maha berkuasa selama-lamanya. Yang berkuasa selain Allah kadang berkuasa dan kadang tidak berkuasa. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha kuat. Yang perkasa, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah raja di atas para raja, yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah yang maha melihat, yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh, buta terhadap warna-warna yang tersembunyi. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar, yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah yang maha berilmu. Yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang maha tahu. Yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah yang dimana kedekatan hamba dengannya tidak akan membuat hamba itu setara dengannya. Jauhnya hamba darinya tidak akan menjadi dinding penghalang dan pembatas antara dirinya dengan hambanya. Dialah Allah yang dimana walaupun seluruh makhluk berbuat baik tidak akan menambahkan sedikit pun keagungan di sisinya. Dan walaupun seluruh makhluk berbuat dosa tidak akan mengurangi sedikit pun keagungan di sisinya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimana pada malam hari yang mulia ini Allah meletakkan di dalam hati kalian yaitu ba'is. Ba'is adalah dorongan yang kuat, dorongan yang menggebu-gebu, yang mengguncangkan hati, yang menggelisahkan hati, yang mendorong sang pemilik hati untuk bersegera
pemilik hati untuk berpaling dari dunia, berpaling dari kehinaan dunia, kejayaan dunia, kemakmuran dunia, kesenangan dunia, berpaling dari yang dimana kebanyakan manusia tertipu karenanya, kebanyakan manusia terlena olehnya, kebanyakan manusia terjerumus ke dalam maksiat, mungkarat, dalalat, sayyiat, mukhalafat karenanya, kebanyakan manusia mengumpulkannya, kebanyakan manusia lalai dari kewajiban karenanya, kebanyakan manusia putus dari rahmat Allah karenanya, kebanyakan manusia putus dari ridha Allah karenanya. Bais mendorong kalian berpaling dari dunia dan mendorong kalian kembali kepada Allah, sehingga bais itulah yang mendorong langkahan kaki kalian dari rumah menuju ke majlis ilmu, majlis zikir, majlis istighatsah yang penuh dengan kemuliaan ini. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya datang di sini bukan mau ceramah sebenarnya. Ji'na ila hadzal makan linatabarruk bil Habib Alwi Ba'agil. Saya telah datang di ini tempat mau ngambil berkah sama Habib Alwi Ba'agil. Cuma intisarul amr dari beliau memerintahkan saya untuk muhadarah, maka saya pun memberanikan diri saya di hadapan beliau untuk memberikan muhadarah. Saya datang di sini mau nyari berkah dari ente orang semua, mau nyari berkah dari para habaib, dari para kiai di sini. Bukan mau muhadarah, bukan mau ceramah, saudara-saudara. Tadi saya habis hadir hall Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Mudah-mudahan dengan adanya hall Al-Habib Abu Bakar As-Segaf kita semua mendapatkan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang dimana dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, kitab fatwanya Al-Habib Abdul Rahman Al-Mashhur, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man warrakha mu'mina faka'annama ahyahu, faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu, faqad istawjaba ridwanallah fi huzuril jannah. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membuat sejarah hidupnya orang yang beriman kepada Allah, faka'annama ahyahu, maka seakan-akan dia telah menghidupkan orang yang beriman tersebut. Faman qara'a tarikhahu, dan barang siapa yang membaca sejarah hidup orang yang beriman tersebut, faka'annama zarahu, maka seakan-akan dia telah berkunjung kepada orang yang beriman tersebut. Tadi saudara-saudara telah diadakan haul Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, dibacakan manakibnya. Kita orang semua hadir hall agar bisa mengambil ibrah, bisa mengambil iktibar, bisa mengambil intifa, bisa mengambil nasihat, bisa mengambil ilmu, bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil manfaat dari Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, agar kita menjadikan beliau sebagai uswah kita, sebagai qudwah kita, sebagai teladan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Gal Al-Imam Ibn Mubarak, yahtajul insan ila ziyarati ma yubkihi wa idalam yajidhu fil ahya ittala'a ala suratihi fil amwat. Kita manusia butuh untuk apa? Butuh untuk berkunjung kepada sosok yang dimana dengan kita berkunjung bisa membuat kita menangis takut kepada Allah. Butuh berkunjung kepada sosok yang bisa meningkatkan ketaatan, kepatuhan dan ketundukan kita kepada Allah. Wa idalam yajidhu fil ahya, kalau engkau tidak bisa menemukan sosok tersebut dari kalangan orang-orang yang masih hidup, maka carilah, maka ambillah, maka pelajarilah dari kisah mereka orang-orang yang sudah wafat. Di majelis-majelis hall dibacakan manakib. Manakib itu adalah jamak daripada mufradnya manqabah. Manqabah itu yakni amsal, yakni kisah hidup orang soleh, teladan-teladan yang baik yang bisa diambil dari orang-orang soleh. Itu manqabah, yang dimana jamaknya adalah manakib, yakni setiap acara haul dibacakan kisah hidup daripada sahibul haul tersebut. Agar apa? Agar menanamkan dalam hati kita keteguhan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gal Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, aqwamu ahya'in tamutul qulub bi dzikrihim, aqwamu amwatin tahyal qulub bi dzikrihim. Orang-orang yang masih hidup mengingat mereka, menyebut mereka, bisa mematikan kita punya hati. Sedangkan orang-orang yang sudah wafat, orang-orang yang sudah terkubur jasadnya, dengan mengenang mereka, mengenang kisah mereka, akhlak mereka, ilmu mereka, amal mereka, ibadah mereka, waraknya mereka, khaufnya mereka, khasyahnya mereka, syauknya mereka, rajaknya mereka, dengan mengenang mereka, menyebut mereka, bisa menghidupkan kita punya hati. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian semua duduk di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Kita duduk di ini majelis dalam rangka istighatsah, yakni untuk keselamatan muslim rohingya. Istighatsah itu dari kata ghauth,
yakni artinya adalah pertolongan. Istighatha, nah di sini santri semua pasti sudah tahu. Wazannya istif'alan, yakni istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Berarti kalau istighatha ditasrif gimana? Istaghatha yastaghithu istighathan, yakni meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada istighatha, ya, ada istighatha, ada isti'anah. Para ulama mengatakan bedanya istighatha dengan isti'anah. Kalau isti'anah memohon pertolongan dalam keadaan umum, yakni umum. Kalau istighatha memohon pertolongan kepada Allah dalam keadaan sulit, dalam keadaan kepepet, dalam keadaan sukar, dalam keadaan susah. Nah, itu berarti istighatsah. Yani kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dibacakan aurat, dibacakan ahzab, dibacakan artab. Kalian baca tahlil, baca tahmid, baca tasbih, baca takbir, baca tamjid, baca sholawat, rangkaian zikir wirid, yang dimana itu semua kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan untuk saudara-saudara kita yang sedang dibantai di Myanmar. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita semua yang beristighatsah, dan Allah Subhanahu wa taala melindungi saudara-saudara kita yang ada di Myanmar. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, tadi kalian membaca Ratibul Haddad yang dikarang oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Di dalam kitab Ghayatul Qasdi wal Murad diceritakan bahwasanya dulu ada seorang sayyid yang bernama Sayyid Ali ibn Ja'far. Setiap malam dia selalu membaca Ratib Haddad dari Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Pernah satu malam dia lupa baca Ratib. Ketika dia lupa baca Ratib, tiba-tiba dia bermimpi ada satu orang malaikat datang kepada dia, dan itu malaikat berkata, "Ya Sayyid, aku setiap malam selalu khidmat kepadamu, selalu berbakti kepadamu, selalu meminta pertolongan apa kepada Allah untuk kamu, selalu minta perlindungan kepada Allah untuk kamu. Illa ini malam, kecuali ini malam aku tidak khidmat kepada kamu, aku tidak melayani kamu karena kamu lupa membaca Ratib Al-Haddadnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad." Mudah-mudahan dengan dibacakan istighatsah, dengan dibacakan Ratib Al-Haddad, Allah Subhanahu wa taala meringankan seluruh beban-beban saudara-saudara kita yang ada di sana. Saudara-saudara, kehadiran kalian semua yang ada di sini, kehadiran semuanya yang ada di sini, kehadiran kalian semua ini membuktikan bahwasanya kalian juga merasakan apa-apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di sana. Sebagaimana dalam hadis, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'min, matsalul mu'min." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang yang beriman, fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim matsalul jasad. Perumpamaan seorang mukmin di dalam mengasihi, dalam menyayangi, dalam mencintai bagaikan satu jasad. Idza istaka minhu udun tada'a sairul jasad. Apabila satu jasad merasakan sakit, tada'a sairul, idza istaka minhu udun tada'a sairul jasad bisahari wal humma. Apabila ada satu jasad yang tersakiti, apabila ada satu bagian tubuh yang merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuhnya akan merasakan panas demam. Itulah perumpamaan seorang mukmin, saudara-saudara. Ada satu mukmin yang tersakiti, maka mukmin-mukmin yang lain akan merasakan rasa sakitnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, penderitaan saudara-saudara muslim kita yang ada di Myanmar, penderitaan mereka itu juga adalah penderitaan kita. Luka mereka itu juga adalah luka kita. Siksaan mereka itu juga adalah siksaan kita. Darah mereka itu juga adalah darah kita. Orang-orang tua mereka yang terbunuh sama seperti orang-orang tua kita terbunuh. Anak-anak mereka terbunuh sama seperti anak-anak kita terbunuh. Maka kita merasakan apa-apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Kenapa? Karena kita punya satu iman, karena kita satu agama, karena kita satu keyakinan, karena kita satu kepercayaan. Maka kalau ada orang-orang yang dimana dia tidak merasa sakit, dia tidak merasakan penderitaan, tidak merasakan tangisan, tidak merasakan siksaan saudara-saudara yang sedang dibantai di Myanmar, maka tidak pantas itu orang dikatakan orang mukmin, tidak pantas itu orang dikatakan umat Islam. Saudara-saudara, banyak ini terjadi, banyak orang-orang munafik yang dimana si Tito, kamu tahu si Tito kemarin bilang apa?
Oh, itu orang-orang yang demo itu, yang demo Rohingya itu cuma alat saja. Demo Rohingya itu dijadikan alat untuk untuk menggeserkan presiden, kata dia. Itu demo Rohingya hanya dijadikan alat saja untuk menyudutkan presiden, untuk menggulingkan seorang presiden. Itu orang yang tidak punya iman, itu orang yang tidak punya Islam. Tidak ada kesedihan dalam hatinya, saudara-saudara. Tidak ada kegalauan, tidak ada kegelisahan dalam hatinya ketika melihat saudara-saudaranya dibantai di sana. Oleh karena itu, hadirin sekalian, wajib bagi kita sebagai mukmin untuk membantu saudara-saudara kita dengan apapun. Kamu yang mampu tenaga, kamu yang mampu jasad, kamu punya kekuatan, gusyauka wasatwa, punya kekuatan, punya kekuasaan, kamu pergi berangkat ke sana, kamu berjihad di sana, kamu perangi mereka. Qala Rasul, waktu apa? Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, waqtuluhum haitsuma sajiftumuhum wa akhrijukum haitsu min akhrajukum. Kamu bunuh mereka yang memerangi kamu, orang-orang yang memerangi kamu. Kamu bunuh mereka dimanapun engkau temui mereka. Kamu usir mereka dari tempat mereka mengusir kamu. Kamu yang punya kekuatan, yang punya kekuasaan, kamu pergi berangkat ke sana. Kamu tidak punya kekuatan, kamu tidak punya kekuasaan, maka kamu dermawakan. Kamu keluarkan kau punya harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu tidak punya harta, maka kamu punya silahul mukmin. Kamu punya senjata mukmin yang paling ampuh, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu tidak punya jasad, tidak berangkat ke sana, harta juga tidak pergi berangkat ke sana, doa juga tidak mau, setidaknya kamu diam saja. Jangan kamu caci maki, jangan kamu sudutkan orang-orang yang berjuang untuk membantu saudara-saudaranya di sana. Saudara-saudara, begitulah nasib muslim, begitulah nasib muslimin muslimat kalau tinggal di negara yang mayoritas orang kafir. Bukan cuma di Myanmar saja. Kamu kira cuma di Myanmar? Bukan cuma di Myanmar, di negara Eropa sana, di Perancis, kalau ada perempuan pakai jilbab, kalau ada perempuan pakai jilbab pergi di tempat umum, mereka tarik-tarik itu jilbab. Kalau ada perempuan pakai cadar, langsung dimasukkan penjara, dituduh sebagai teroris. Begitu nasib umat Islam kalau menjadi minoritas di negara yang mayoritas orang-orang kafir, saudara-saudara. Bukan cuma di Myanmar saja, di Perancis, di Bosnia, di Rusia, di Amerika, mereka tidak diberikan kebebasan untuk menjalankan agamanya. Mereka tidak diberikan kebebasan untuk menjalankan Al-Qur'annya. Mereka tidak diberikan kebebasan untuk menjalankan syariatnya. Begitulah nasib umat Islam kalau menjadi minoritas. Coba kau lihat di Myanmar, padahal umat Islam yang ada di Myanmar telah berabad-abad tahun mereka sudah ada di situ. Bahkan dikatakan oleh para ahli sejarah, umat Islam yang ada di situ mereka adalah suku asli Myanmar. Akan tetapi ketika Buddha mulai menguasai pemerintahan, ketika Buddha mulai menguasai pemerintahan, menguasai DPR, menguasai kursi pemerintahan, semua orang-orang tunduk, pejabat-pejabat tunduk dengan Buddha, sehingga seorang Buddha bangsat, seorang biksu biadab, seorang biksu bajingan, dia mengeluarkan fatwa bahwasanya umat Islam itu kayak umat Islam itu dimanapun mereka berada, mereka bagaikan ular, mereka harus dibunuh. Kamu kalau melihat ular, gak bakal kau biarkan itu ular, karena itu ular pasti patok kamu dalam keadaan apapun. Begitulah seorang muslim, kata ini biksu. Akhirnya dengan fatwa-fatwa yang nyeleneh tersebut, maka seluruh orang-orang Buddha, mereka bantai anak-anak kecil, mereka bantai perempuan hampir 400-500 orang perempuan mereka perkosa, saudara-saudara. Sedangkan itu adalah saudara-saudara perempuan kita. Nasib mereka menjadi minoritas seperti itu. Coba kau lihat di Indonesia, Islam menjadi agama mayoritas, yang lainnya semua agama dilindungi oleh Islam, dilindungi oleh Islam. Hindu kita lindungi, Kristen kita lindungi, Katolik kita lindungi, Buddha kita lindungi. Kamu nggak ada nggak cerita orang Islam bakar gereja? Saya tanya sama kamu, ada orang Islam bakar gereja di Indonesia? Tidak ada. Ada orang Islam bakar puranya Hindu? Tidak ada. Ada orang Islam bakar kuilnya Konghucu? Tidak ada, saudara-saudara. Mereka beribadah aman, mereka beribadah tentram, mereka menjalankan agamanya masing-masing. Bahkan kita lindungi mereka. Itulah rahmatan lil alamin Islam. Seperti itulah Islam apabila mayoritas di satu negara, sebagaimana dulu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika itu Amr bin As menjadi gubernur Mesir. Ketika itu Amr bin As mau bikin masjid. Ketika Amr bin As mau bikin masjid, ada rumah seorang Yahudi yang harus dihancurkan.
dihancurkan untuk membuat masjid tersebut. Akhirnya Amr bin As datang, itu orang Yahudi. Amr bin As berkata, wahai Yahudi, aku mau beli kamu punya tanah ini, aku bayar tanah kamu, aku bayar rumah, aku ganti rugi rumah bangunannya, kemudian aku mau bangun masjid. Apa jawab itu orang Yahudi? Itu orang Yahudi berkata, mohon maaf wahai Amr bin As, ini harta satu-satunya peninggalan orang tuaku, tidak mungkin akan aku jual oleh siapapun, gak bakal aku jual. Akhirnya Amr bin As marah, dia gunakan kekuasaannya, dia panggil orang-orang, ayo robohkan rumah ini Yahudi, kemudian bangun itu masjid. Akhirnya ini Yahudi minta keadilan, dia datang ke Madinah, berjumpa dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dia berjumpa dengan Sayyidina Umar bin Khattab, dia berkata, mengadu, wahai Umar bin Khattab, wahai Khalifah, aku adalah seorang Yahudi, aku tinggal di mana mayoritas di situ adalah agama Islam. Wahai Khalifah, aku minta hakku, aku minta keadilan, bahwasanya aku punya rumah dihancurkan oleh Amr bin As untuk bangun masjid, sedangkan aku tidak mau, tidak aku jual itu tanah, tidak aku jual itu bangunan, dia paksa hancurkan untuk bangun masjid. Sayyidina Umar bin Khattab marah, kata Sayyidina Umar, wahai Yahudi, kau ambil itu tulang onta. Diambil tulang onta. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab ambil pedangnya, dia garis itu tulang unta dengan huruf alif dari atas ke bawah, dia garis seperti huruf alif. Setelah dia garis seperti huruf alif, kemudian di bawahnya dia garis seperti harokat kasroh begitu. Ini kau kasih kepada Amr bin As. Itu orang Yahudi bawa tulang onta tersebut. Ketika dia berjumpa dengan Amr bin As, ini ada titipan dari Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab pegang itu tulang, ketika Amr bin As pegang, ketakutan Amr bin As. Kemudian Yahudi bilang, wahai Amr bin As, aku tidak pernah melihat engkau ketakutan seperti itu. Aku tidak pernah melihat engkau ketakutan seperti ini. Apa jawab Amr bin As? Ini adalah isyarat dari Umar bin Khattab, bahwasanya aku manusia yang nantinya bakal kembali kepada tulang. Nanti aku bakal mati seperti ini tulang. Maka jadilah aku orang-orang yang adil, orang-orang yang menerapkan keadilan. Bagaikan huruf alif, harus tajam di atas, tajam di bawah. Tidak boleh ketika ada seorang muslim yang dimana dia berbuat salah, terus karena aku muslim, terus tidak aku hukum dia. Tidak boleh seperti itu. Aku harus adil, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya kepada siapapun. Harus tajam di atas, tajam di bawah. Kalau aku tidak menegakkan hukum tajam di atas, tajam di bawah, maka aku akan bagaikan kasroh tadi, akan dibunuh, akan disembelih aku. Sayyidina Umar bin Khattab tidak akan segan-segan menyembelih aku. Oleh karena itu, wahai Yahudi, aku minta maaf. Kemudian Amr bin As berkata kepada orang-orangnya, kamu bongkar lagi ini masjid, bangun lagi rumahnya orang Yahudi. Ini orang Yahudi melihat begitu rahmatan lil alaminnya Islam, apa kata orang Yahudi, tidak usah dibongkar. Demi Allah, mulai sekarang aku masuk Islam, aku pun mengucapkan syahadat. Coba saudara-saudara, coba kalian lihat bagaimana kalau Islam menjadi mayoritas, bagaimana kalau Islam menjadi pemimpin di satu negeri yang di situ terdapat juga orang-orang non muslimnya, akan tetapi hak-hak mereka dilindungi oleh Islam. Coba kau lihat di Myanmar sana, di Myanmar sana, karena mereka ini muslim, saudara-saudara, ditindas saudara-saudara kita. Makanya oleh karena itu saya sampaikan, sekarang kalau mau lihat teroris nggak harus berjenggot, saudara-saudara. Teroris tidak harus berjenggot. Kau lihat teroris-teroris di sana botak-botak, mukanya muka polos, tapi otaknya otak-otak dajjal, saudara-saudara. Mukanya polos-polos, biksu-biksu, polos-polos, tapi otaknya otak-otak bangsat. Mereka berkata, Buddha mengajarkan kasih sayang, Buddha mengajarkan kedamaian, Buddha mengajarkan cinta, Buddha mengajarkan ulas asih. Buddha dari mana mengajarkan ulas asih? Kau bilang Buddha mengajarkan kasih sayang, tetapi yang tidak sefaham dengan engkau, yang tidak seagama dengan engkau bunuh mereka dengan kejam. Saudara-saudara, kita umat Islam tidak pernah mulai duluan. Kita dilarang memerangi orang kafir terlebih dahulu. Sampai-sampai kata Rasul, man ada zimmiyan faqad adani, barang siapa yang memusuhi kafir zimmi, sama seperti dia memusuhiku. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang menyakiti hatinya kafir zimmi, sama seperti dia menyakiti hatiku. Tidak boleh, kita tidak pernah diajarkan untuk menyakiti seorang kafir zimmi. Islam tidak pernah cari gara-gara, akan tetapi jangan coba kau cari gara-gara sama Islam. Jangan coba kau macam-macam dengan Islam. Kata Rasul, mathalul mu'min, mathalu sabilatid dahab, inna nafakhat alaiha ahmarat. Apa kata Nabi Muhammad? Perumpamaan seorang mukmin bagaikan emas, kayak emas, saudara-saudara. Kamu tahu emas? Emas itu indah,
Emas itu berkilauan, emas itu menawan, dilihatnya enak, dilihatnya lemah lembut, dilihatnya itu Islam, Masya Allah. Akan tetapi itu emas, kalau kau tiupkan api, kalau ditiupkan api, itu emas akan menjadi merah, saudara-saudara. Begitu juga orang-orang Islam, begitu juga orang-orang mukmin. Jangan kau kira, oh Islam itu rahmatan lil alamin, terus mendiamkan kezaliman, terus mendiamkan saudaramu dibantai, terus mendiamkan mungkarat, terus mendiamkan kemungkaran. Tidak, saudara-saudara. Betul, memang Islam itu rahmatan lil alamin. Akan tetapi jangan coba-coba kau tiupkan api, jangan coba-coba engkau ganggu satu orang muslim. Kalau engkau ganggu satu orang mukmin, engkau ganggu satu orang muslim, seluruh umat Islam akan menjadi merah sebagaimana emas yang ditiupkan api, maka emas itu menjadi merah, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Kamu tidak punya jasad, kamu tidak kuat berangkat ke sana, kamu tidak punya uang, setidaknya kamu berdoa, kau baca hizib, kau baca hizib Nasor, baca hizib Bahar yang dikarang oleh Sayyidina Imam Asy-Syaikh Abil Hasan Asy-Syadzili. Karena itu adalah Saiful Maslul, itu adalah pedang terhunus, pedang yang telah terhunus, yang siap untuk membantai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian saya sampaikan kemarin, saudara-saudara, ketika saya orasi, waktu demo itu, ketika itu di Kedubes Myanmar, ketika itu saya orasi, saya maju ke depan, cuma saya yang pegang mic teriak itu, awas provokator, awas provokasi. Padahal saya mau masuk ke dalam itu, saya mau bakar itu bendera Myanmar. Cuma sayang waktu itu mungkin ada orang yang tidak lihat saya, dia tidak kenal saya, terus tahu-tahu dia teriak, awas awas provokasi, awas awas provokator. Akhirnya saya diamankan oleh laskar ketika itu, laskar amankan saya. Nah, saudara-saudara, saya sampaikan bahwasanya penderitaan mereka tadi adalah penderitaan kita, luka mereka adalah luka kita, derita mereka adalah derita kita, siksa mereka adalah siksa kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya sampaikan selama azan masih belum bisa berkumandang di tanah Rohingya, maka selama itu bendera Myanmar tidak boleh berkibar di tanah Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak boleh kita biarkan bendera Myanmar. Usir, bakar Kedubes Myanmar. Kalau selama azan masih belum bisa berkumandang, bakar. Nah, kalau di Madura kan nggak ada kedubes. Kalau nggak ada kedubes, kalau lihat yang mata-mata sipit, bahan bakar aja nggak apa-apa, sudah itu. Udah sama-sama saja itu. Lihat orang Cina, bakar aja. Udah wahumahum, kalau kata santri. Oleh karena itu, saudara-saudara, pemerintah tidak boleh diam. Nah, ini nih, pemerintah kalau Islam lambat, ini Jokowi, kalau Islam nanti sudah seminggu dibantai baru kirim. Kalau Perancis dibom siang, sore udah update status Jokowi, pray for Perancis. Siang dibom, sore update statusnya. Rohingya nunggu seminggu dulu, nunggu 1 minggu baru kirim Menteri Luar Negeri, baru kirim logistik, baru kirim bantuan. Nunggu seminggu dulu, saudara-saudara. Kalau Perancis tidak, siang Perancis dibom, sore langsung pray for Paris, pray for Perancis. Oleh karena itu, saudara-saudara, teroris tidak harus Islam, sebagaimana yang pemerintah kita ini. Nggak usah pemerintah lain, jangankan pemerintah yang kafir di sana, nggak usah, kejauhan kita mulai pemerintahan kafir. Pemerintahan kita saja, yang mana 90% Islam, 90% Islam, tetapi tetap kalau kita Islam dituduh radikal. Nggak usahlah mereka yang Kristen, pemerintah kita saja yang 90% Islam masih nuduh, oh ini FPI radikal ini, oh ini Habib Mang Sekap ini radikal ini, oh ini Habib ini radikal ini, oh ini kayak yang berjenggot-jenggot ini radikal ini, oh ini teroris ini. Jangankan yang kafir, kita pemerintah yang 90% Muslim masih anti dengan Islam. Islam dilihatnya itu radikal, Islam dipojokkan dengan teroris, Islam seakan-akan radikal, Islam seakan-akan keras. Kalau kalian mau bela ulama,
Kalian bela ulama, berarti kalian anti Bhinneka Tunggal Ika. Kalian bela Quran, berarti kalian anti dengan Pancasila. Kalian bela Islam, berarti kalian anti dengan NKRI. Seakan-akan seperti itulah saudara-saudara. Padahal coba engkau lihat, saya tanya sama kamu, Indonesia dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang. Saya mau tanya sama kamu, memangnya agama Jepang itu agama Islam? Emangnya Belanda itu agamanya Islam? Apa agama mereka? Agama mereka non-Islam. Yang menjajah Indonesia bukan orang Islam. Justru yang membuka kemerdekaan Indonesia adalah para pejuang-pejuang Islam. Coba kamu lihat kalimat-kalimat apa yang bergema di langit Indonesia. Kalimat apa, seruan apa, teriakan apa yang terdengar dari mulut-mulut pejuang-pejuang yang memerdekakan bangsa. Bukan kalimat haleluya, bukan kalimat lain-lain, tetapi kalimat Allahu Akbar yang membakar semangat para pejuang sehingga gerbang kemerdekaan Indonesia bisa terbuka, saudara-saudara. Terus kenapa Islam masih dipojokkan? Kenapa Islam dituduh radikal? Kenapa Islam dituduh teroris? Kenapa Islam dituduh intoleran? Amerika menyerang Irak, menyerang Afghanistan, jutaan orang mati, ribuan anak-anak kecil mati. Kenapa kalian tidak tuduh Amerika teroris? Israel menyerang Palestina, ratusan ribu orang-orang wafat. Kenapa kalian tidak tuduh Israel teroris? Rusia menyerang Chechnya, ribuan orang wafat. Kenapa kalian tidak tuduh Rusia teroris? Serbia menyerang Bosnia, jutaan orang wafat. Kenapa Serbia tidak kalian tuduh teroris? Budak-budak Myanmar membantai orang Islam Rohingya. Kenapa mereka tidak kalian tuduh teroris? Kenapa tidak dituduh teroris? Karena mereka bukan Islam, saudara-saudara. Kenapa tidak dituduh teroris? Karena mereka membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa mereka tidak dituduh teroris? Karena mereka bukan Islam. Karena mereka bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di Indonesia seperti itu keadaan. Jadi kalau kamu sampai beberapa tahun lalu ada itu masuk di berita, nama Ahmad, nama Muhammad, nama Mustafa masuk di bandara, itu diperiksa betul-betul KTP-nya, diperiksa tasnya kalau nama-nama Islam. Tapi kalau namanya Alek, nama Hengki, nama Tommy, yang rambutnya ngepang-ngepang, pakai celana sobek-sobek, telinganya bolong segini, nggak diperiksa, langsung masuk, aman, nggak lama periksanya. Tapi kalau yang pakai peci, yang pakai sorban, yang pakai sarung, santri-santri, yang jenggotan, yang nama KTP-nya Ahmad, nama KTP-nya Muhammad, nama KTP-nya Umar, nama KTP-nya Mustafa, awas, hati-hati. Ini Islam radikal ini. Coba periksa, jangan-jangan ada bom ini. Sampai segitunya takutnya mereka kepada Islam. Padahal Islam adalah agama yang sangat-sangat rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, wasiat saya kepada seluruh anak-anak muda, khususnya para santri-santri yang ada di sini, jadilah kalian santri-santri yang nekat, jadilah kalian santri-santri yang punya nyali. Kamu tahu, tahun 91, ketika itu di Bangilan, Tuban, ada seorang kiai, namanya Kiai Haji Misbah Mustafa. Beliau termasuk salah satu pengurus NU. Tahun 91, ketika itu NU bikin BPRNU, Bank Perkreditan Rakyat. Tahun 91 itu. NU bikin BPR, Bank Perkreditan Rakyat NU. Dengan hujah, dengan alasan itu untuk meringankan. Itu banyak kiai yang setuju, banyak juga yang tidak setuju. Salah satunya sesepuh NU yang tidak setuju, Kiai Haji Misbah Mustafa. Beliau bawa satu kaedah bahwasanya niat yang baik tidak bisa merubah sesuatu yang haram menjadi halal. Jadi riba tetap haram. Kamu mau niat apa, tetap aja riba itu hukumnya haram. Akhirnya ketika itu beliau keluar dari pengurus NU. Nah, beliau berkata, tahun 91 beliau bilang apa? Zaman sekarang ini, kata beliau, tahun 91 beliau bilang, zaman sekarang ini cari santri yang jago baca kitab kuning banyak. Keleleran, kata. Keleleran itu apa ya? Keleleran itu bahasa Jawa ini apa? Di mana-mana ada. Nah, itu keleleran. Di mana-mana banyak. Cari santri yang
jago baca kitab kuno, yang jago baca kitab gundul, yang jago baca kitab kuning, ya, cari santri yang alim, cari santri yang ahli ibadah, cari santri yang pintar riyadhah, banyak di mana-mana. Cari ustaz, cari kiai yang alim, banyak keleleran di mana-mana tahun 91 itu. Cari kiai, cari ustaz yang jago baca kitab gundul, banyak. Yang susah apa? Cari santri yang nekat. Yang susah apa? Cari ustaz kiai yang nekat. Yang susah ustaz kiai ulama santri yang nekat, yang punya nyali, yang mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Itu yang susah. Oleh karena itu kalian semua saya wasiatkan, santri-santri yang ada di sini, jadilah kalian santri-santri yang nekat. Jadilah kalian santri-santri yang punya nyali. Perjuangkan kebenaran, sampaikan kebenaran, walaupun lidah kamu harus dipotong. Sampaikan kebenaran, walaupun engkau harus terbunuh olehnya. Saudara-saudara, kamu tahu tidak ada permusuhan antara seseorang dengan kebenaran. Dulu ada seorang syekh dari ulama dari Hanafi, ulama Hanafi, namanya Syekh Ibrahim Al-Manusi. Ketika itu beliau menyalahkan godimnya Imam Syafi'i. Beliau salahkan, salah ini godimnya Imam Syafi'i. Ada satu anak kecil bernama Hamdan. Itu anak kecil bilang, tidak ya Syekh, Imam Syafi'i betul, tidak salah. Dijelaskan begini. Akhirnya saudara-saudara, ini Syekh, murid-muridnya ini Syekh tadi bilang, Hamdan, kamu masih kecil, tahu apa kamu? Kamu jangan berani bantah ini Syekh, ini alim besar. Apa kata Syekh Ibrahim Al-Manusi? Tidak ada permusuhan antara diriku dengan kebenaran, walaupun kebenaran itu datangnya dari seorang anak kecil. Tidak ada permusuhan. Kalian saudara-saudara, kalian walaupun kalian lebih muda dari Agil Sirot, contohnya kalian lebih muda dari Agil Sirot, kalian lebih bodoh dari Agil Sirot, kalian lebih hina dari Agil Sirot, tetap tidak ada permusuhan antara dia dengan kebenaran, walaupun kebenaran itu datang dari orang yang lebih bodoh, yang lebih hina, yang lebih muda dari dia. Saudara-saudara, tidak ada permusuhan antara seseorang dengan kebenaran. Oleh karena itu, kalian harus jadi santri yang berani. Tegur, salah tegur. Mau ustaz kek, mau kiai kek, mau petinggi NU kek, mau siapapun, mau Habib juga kek, salah, tetap dia salah. Ada Habib mabok, salah itu. Ada Habib narkoba, salah itu. Laukana syurifa nasabuhu walakin jahil hisabuh magamuhu ma'al juhal. Ada orang nasabnya mulia, bapaknya mulia, kakeknya mulia, tapi dia tidak bisa mengikuti bapak, kakek dan datuknya, maka kedudukan dia disamakan dengan orang-orang yang bodoh. Bapaknya alim, kakeknya alim, dianya tidak alim, terus kedudukannya kamu samakan dengan bapak dan datuknya. Tidak, saudara-saudara. Ajdadukum minas sholihin wa antum minal fajirin wa antum minal fasidin. Ajdadukum minal ulama wa antum minal juhala. Kau punya datuk orang soleh, kau punya datuk orang baik, kamu orang fasik, kamu orang bejat, kamu orang bangsat. Ajdadukum minal ulama, kau punya datuk ulama, kau punya datuk kiai, wa antum minal juhala. Kamu wa antum, kalian adalah orang-orang yang bodoh. Tidak ada permusuhan seseorang dengan kebenaran, walaupun kebenaran itu datang dari orang yang lebih bodoh, yang lebih miskin, yang lebih susah, yang lebih bodoh daripada dia. Tetap wajib dia mengambil kebenaran tersebut. Oleh karena itu, kalian para santri, wajib bagi kalian untuk menyampaikan kebenaran itu, walaupun kalian harus dibenci, walaupun kalian harus dibunuh, walaupun kalian harus mati untuk mempertahankan kebenaran, karena kebenaran akan selalu menang. Saudara-saudara, demi Allah, kebenaran tidak akan pernah kalah. Kebenaran pasti akan menang. Kebenaran pasti akan tampak walaupun di hadapan orang-orang yang buta, karena kebenaran itu bagaikan matahari. Kamu tahu, orang-orang yang kalau udah buta hatinya, orang kalau hatinya buta, dia tidak akan menerima kebenaran, walaupun kebenaran itu sejelas matahari, walaupun kebenaran itu cahayanya kayak matahari, tetap tidak akan bisa dia terima. Adapun matahari, yakni kebenaran, yakni orang yang membawa kebenaran, akan selalu bersinar, akan selalu terang menderang, akan selalu bercahaya, walaupun di hadapan orang-orang yang buta. Saudara-saudara, satu contoh, saya kasih perumpamaan kepada kamu. Imam besar kita, Al-Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Saudara-saudara, banyak orang ngomong gini, Bahar bin Sumit ini penerusnya Habib Rizik. Kamu, tidak ada yang bisa orang Habib bisa ganti Habib Rizik. Tidak ada, saudara-saudara. Tidak ada yang bisa mengganti
menggantikan kebenarannya keberaniannya beliau, kecerdasannya beliau, keintelektualannya beliau, siasatnya beliau. Gak ada yang bisa gantiin. Saya orang bodoh kayak begini, orang goblok kayak begini, dibilang mau gantiin Habib Rizik, gak ada saudara, gak bakal bisa. Tidak bisa menggantikan sosoknya beliau. Saya berharap di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Bahar bin Ali bin Smith berharap di sisi Allah derajat saya sama dengan telapak kakinya Habib Rizik. Kenapa? Karena telapak kaki itulah yang telah mempersatukan umat Islam di seluruh Indonesia. Hakikatnya Allah, tetapi melalui perantara beliau, saudara-saudara. Karena telapak kaki itulah yang berdakwah pagi, siang, sore, malam untuk menyampaikan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Nah, saudara-saudara, beliau menyampaikan kebenaran. Beliau ibarat matahari. Adapun orang-orang yang tidak suka dengan beliau, orang-orang yang menfitnah beliau, orang-orang yang menyudutkan beliau, orang-orang yang mencaci maki, kamu tahu, yang paling banyak yang menyudutkan beliau itu pertama dari kalangan pejabat. Siapa Beb? Megawati. Siapa Beb? Jokowi. Siapa Beb? Tito. Siapa Beb? Luhut. Tahu Luhut? Luhut Panjaitan, saudara-saudara. Itu orang benci sama habaib itu. Itu orang bangsat itu, benci sama kiai itu. Makanya kalau dia datang ke pondok-pondok pesantren, tolak mentah-mentah, saudara-saudara. Tidak bisa bercampur hak dan batil. Tidak akan bisa bercampur. Kalau ada Luhut datang ke pondok-pondok pesantren atau Luhut datang ke Madura, usir, saudara-saudara. Bukan cuma Luhut, Mak Banteng juga. Itu emaknya itu emaknya, ibunya Mak Banteng, bapaknya Luhut, kakaknya Jokowi, adiknya Ahok, anak angkatnya Tito, huahumahum, saudara-saudara. Nah, mereka ini orang-orang yang hatinya buta. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hubbuka syai' yu'mi wa yusimma. Au kama qala Rasul. Apa kata Nabi? Kecintaan kamu kepada sesuatu membuat engkau buta dan tuli. Bukan kedua matamu yang buta, bukan telingamu yang tuli, tetapi kau punya hati buta. Kau punya hati tuli, gak dengar nasihat, tidak terima kebenaran, buta. Kenapa? Karena kecintaanmu kepada dunia. Nah, mereka ini orang-orang yang buta. Mereka orang-orang yang tuli, saudara-saudara, hatinya tidak akan bisa menerima kebenaran yang disampaikan oleh Habib Rizik sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Sunnah, walaupun kebenaran itu sejelas matahari. Nah, adapun beliau Habib Rizik, walaupun di hadapan orang-orang buta seperti itu, tetap beliau akan selalu bersinar, akan selalu bercahaya, bagaikan matahari yang akan selalu bercahaya walaupun di hadapan orang-orang yang buta. Saudara-saudara, Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab yang berjuang untuk ini bangsa, berjuang untuk ini negara, mati-matian beliau pagi siang. Kamu tahu, makanya sering saya sampaikan, saya waktu ceramah di Sepudi, kamu tahu Sepudi, Sumeneb, nyebrang lagi saya waktu itu. Saya waktu ceramah ke sana, waktu itu ada orang situ kerja di Bali, kan banyak orang Madura kerja di Bali. Saya terang-terangan sama kamu, waktu itu acara NU, saya ceramah di Madrasah NU Kecamatan Gayam ketika itu, Madrasah Nahdlatul Ulama. Ketika itu sore itu, ini orang yang kerja di Bali pakai rompi FPI. Akhirnya panitia bilang, copot rompi FPI, jangan pakai rompi FPI di sini, copot. Datang dia ke saya ngadu, Beb, tadi saya disuruh copot rompi. Udah, tenang aja, nanti malam saya bahas di hadapan mereka, orang-orang NU semua. Saya ini bukan NU, bukan juga FPI, bukan. Jangan kamu kira saya orang FPI, bukan. Saya bukan orang FPI. Saya juga bukan orang NU. Bahkan paling banyak saya punya guru itu orang NU. Saya punya kiai-kiai paling banyak orang NU. Saya punya guru Al-Habib Hasan Baharun, beliau asli Sumeneb. Beliau dulu pernah jadi pengurus NU di Bangil. Banyak saudara-saudara. Akan tetapi namanya kebenaran saya sampaikan kepada kamu. Saya kasih tahu kepada kamu apa itu FPI. Jangan lihat FPI dari berita aja.
Berita itu bangsat itu. Giliran FPI lagi gebukin orang, baru dikasih tunjuk di TV. FPI lagi bentungin orang, baru ditunjukin. FPI pagi, siang, sore, malam kehujanan kepanasan, cari dana untuk Rohingya, cari dana untuk Palestina, tidak ada dimasukkan di televisi, saudara-saudara. Kamu tahu waktu tsunami Aceh, polisi belum turun, tentara belum turun, rompi putih-putih udah turun duluan, ngangkatin mayat. Siapa? FPI, saudara-saudara. Kamu tahu gempa mana lagi? Gempa Jogja, gempa Padang. Kamu tahu waktu banjir di Jakarta? Waktu banjir di Jakarta, Front Pembela Islam FPI setiap kelurahan RW RT kirim bantuan, bikin posko. Bukan cuma itu, bahkan mudik. Nah, mudik, kamu tahu mudik? Orang Jakarta kalau mudik kan pulang, orang Jakarta pada pulang balik ke Jawa, balik ke Sumatera. Itu FPI bikin pos-pos mudik, saudara-saudara. Sampai segitunya. TV nggak mau nayangin. Sekalipun kalau TV datang, kalau banjir dilihat, itu orang pakai FPI, langsung dimiringin itu kameranya, saudara-saudara. Sehingga apa? Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang awam akan ngira, oh FPI ini radikal, FPI ini anarkis. FPI sama dengan NU, sama, nggak ada beda. Akidahnya sama, Asy'ari Maturidi, mazhabnya sama, Syafi'i. Bahkan kalau kamu mau tahu, nah banyak juga ini habaib, banyak habaib. Tapi kalau sekarang alhamdulillah udah ada. Dulu aja, dulu waktu awal-awal Habib Rizik itu banyak habaib. Ada Habib yukhalif anil adatil alawi. Ini Habib berlainan dengan sadah Pak Alawi. Pak Alawi itu lembut-lembut, Pak Alawi itu lemah lembut, dakwahnya itu lembut-lembut. Ini Habib satu berlainan. Ada beberapa habaib ngomong ketika itu. Kamu tahu saudara-saudara, Habib Rizik torikohnya apa? Torikohnya Habib Rizik adalah torikoh Pak Alawi. Tohiruha Ghazaliyah wa batinuha Sadiliyah. Tohirnya Ghazali, batinnya Sadili. Emang kamu pikir Habib itu lembut semua apa? Hah? Nggak ada. Kita ini Habib sekarang, Habib sekarang lembut. Saya termasuk lembut saya. Habib Rizik lembut. Kamu kira Habib Rizik keras? Lembut. Kamu tahu nggak ada yang ngelawan kerasnya Habib dulu. Tidak ada yang ngelawan tegasnya Habib dulu. Kamu tahu ada habaib di Hadramut namanya Habib Abdurrahman Al-Masyhur yang ngarang kitab Bughyatul Mustarsyidin. Kitabnya dipakai seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia. Kamu tahu di zaman beliau ketika itu ada dua sultan. Ada Sultan Al-Ghaiti, ada Sultan Al-Qatiri. Ketika itu Sultan Al-Ghaiti dia ngambil uang-uangnya rakyat. Habib Abdurrahman dengar kalau ini sultan ngambil uang rakyat. Ketemu di jalan, ini sultan, kalau sekarang kayak presiden gitu. Ketemu di jalan sama Habib Abdurrahman. Habib Abdurrahman gak pakai banyak ngomong, ditampar, kamu Pak, jangan murang-murang dan nambah-nambahin syariat Nabi Muhammad. Ditampar. Bayangin bagaimana kalau saya ketemu Jokowi, saya tampar gitu Jokowi. Hah? Bagaimana kira-kira? Kita orang mah nampar cuma pakai mulut, bil akwal, cuma pakai mulut. Habib dulu yang torikohnya torikoh Ba'alawi, yang gara Rasul khairul qurun garni, thumma ladina yalunahum, thumma ladina yalunahum. Cuma itu hadis kalau sama Nusron Wahid si goblok, itu hadis dipakai sebagai hujjah untuk ngelindungin Ahok. Itu hadis tadi itu, khairul qurun qarni, thumma ladina yalunahum, thumma ladina yalunahum. Sebaik-baiknya kurun adalah kurunku, setelah itu kurun setelahku, terus setelahnya. Nusron Wahid pakai itu hadis, bilang apa? Dulu di zaman dinasti apa? Dinasti Abbasiyah kalau tidak salah, ada sahabat ketika itu sultan mengangkat seorang Nasrani sebagai gubernur ketika itu. Nah, Nusron pakai ini hadis untuk apa? Untuk mensahkan seorang pemimpin kafir. Nah, itu sebaik-baiknya kurun masa adalah masa kusruh. Nah, masa-masa habaib sekarang dengan masa-masa habaib dulu itu lebih mulia, lebih luar biasa Habib dulu. Makanya kalau ada yang bilang Habib Rizik torigohnya bukan Ba'alawi, salah betul itu saudara-saudara. Justru Habib zaman dulu tegasnya luar biasa. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Nggak ada Habib penakut. Saya kasih tahu sama kamu, Habib
nggak ada penakut. Kalau ada Habib penakut, Maskub diragukan kalau itu Habib. Habaib tak ada yang penakut. Darahnya kita, darahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tidak ada takut. Kau pikir Habib Rizik pergi ke Mekah beliau takut? Ya, tidak ada, saudara-saudara. Muka-muka kayak Tito kita ketawain, saudara-saudara. Apalagi saya, kamu jangan lihat muka saya kayak Hello Kitty gini. Muka boleh imut-imut begini. Nyali mau diadu, ayo. Setan aja saya makan, apalagi cuma Jokowi sama Luhut, saudara-saudara. Setan saya makan, apalagi cuma Luhut, apalagi cuma Jokowi. Tidak ada orang kalau berjalan di jalan kebenaran, tidak ada yang harus ditakutkan. Kenapa? Karena kebenaran milik Allah, dan Allah pasti akan memenangkan sesuatu yang telah menjadi miliknya, saudara-saudara. Kamu tahu, kami Habaib tidak ada. Kalau ada Habib penakut, sumpama Habib Dola bin Akil, Habib Alwi suruh, Beb, ayo Beb, maju kaki Beb, lawan Raya Beb, kamu kok takut Beb? Maskub diragukan kalau bin Akil ini kalau takut ini. Ada bid'atul Rasul, damur Rasul, darah dagingnya Nabi, tidak ada ketakutan dalam dirinya. Saudara-saudara, kami para habaib, demi Allah, di dalam tubuh kami mengalir darah-darah keberanian, dalam tubuh kami mengalir darah-darah pejuang. Kami tidak akan mundur sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Datuk-datuk kami sudah biasa dibunuh, dipenjara biasa, dicincang-cincang biasa, diracun sudah biasa. Kami punya datuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib lagi sholat dipukul pakai pisau khanzar, pisau yang melengkung begitu oleh Ibn Muljam. Dipukul, beliau sebelum wafat, sebelum dipukul, sebelum dibunuh, dicaci maki di mimbar-mimbar, saudara-saudara. Dibunuh sampai wafat. Kenapa beliau mati dibunuh? Karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pejabat-pejabat yang zalim, saudara-saudara. Kami punya datuk Sayyidina Hasan bin Ali, Hasan bin Fatimah bint Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan wafat diracun sampai mati. Kenapa beliau wafat diracun? Karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran. Yang benar beliau bilang benar, yang batil beliau bilang batil, sampai beliau mati terbunuh. Kenapa? Karena beliau bangkit, karena beliau berdiri menantang, melawan segala macam kezaliman. Kami punya datuk Sayyidina Husain ibn Ali. Husain ibn Ali dipenggal kepalanya, putus, saudara-saudara. Makanya Habib Abdullah bin Akil waktu datang ke Jakarta, dia bilang, Beb, tolong isi saya kebal. Beb, ngapain pakai kebal-kebal? Kakeknya kita orang, Beb, Sayyidina Husain aja mempan. Ini pakai kebal, Beb, buat apa? Ada gunanya, Beb. Bilang mau cari mati syahid. Kalau mau cari mati syahid, kebal kapan matinya, Beb? Nggak mati-mati, Beb, kakek, Beb. Saudara-saudara, Sayyidina Husain bin Ali. Saya bisa sedikit bahasa-bahasa Madura, bisa saya. Sebab waktu itu saya punya abah sering cerita sama saya. Waktu saya masih kecil, saya umur sekitar 12 tahun waktu itu, di daerah Manado sana. Waktu saya masih sekolah di Al-Khairat, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Saya ceramah di umur 12 tahun. Pertama kali saya ceramah di Masjid Kampung Arab waktu itu. Waktu itu Habib Novel bin Jindan yang suruh saya waktu saya masih kecil waktu itu. Nah, saudara-saudara, saya punya abah sering cerita, ya Muhammad, saya ini Muhammad Bahar. Jadi kalau sama orang tua dipanggilnya Muhammad, bukan dikenalnya Bahar. Bahar waktu nanti di pondok aja saya dipanggilnya Bahar. Sama orang tua saya dipanggil Muhammad. Ya Muhammad, ente mau lihat suku yang terkenal cinta sama habaib. Kalau ente mau lihat ya Muhammad Sof, ente udah besar, ente pergi ke Madura. Ente pergi ke Madura, ente bakal tahu bagaimana kecintaannya mereka kepada para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hati saya, oh, berarti kalau saya ke Madura ini kiai nyiapin istri buat saya ini, berarti. Soalnya Habib Abdullah bin Akil nggak nyari-nyariin saya istri, gimana? Nah, saudara-saudara, kami punya datuk Sayyidina Husain ibn Ali, Husain ibn Fatimah bint Rasulullah,
dipenggal kepalanya, putus saudara-saudara. Kenapa? Karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran untuk melawan para pejabat-pejabat yang zalim. Darah-darah beliau mengalir dalam tubuhnya saya, mengalir dalam tubuhnya Habib Alwi Bagil, mengalir dalam tubuhnya Habib Abdurrahman Khirit, mengalir dalam tubuhnya Abdurrahman Segaf, mengalir dalam tubuhnya Habib Abdullah bin Agil, mengalir dalam tubuhnya Habibana Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Maka kami para habaib, semakin mulut kami dibungkam, semakin kami akan meneriakkan kebenaran, saudara-saudara. Kalian Jokowi, Luhut, lain-lain dari Pak Banteng, kalian maju satu langkah melawan kami. Kalian maju satu langkah untuk melawan kami. Kami para habaib maju 1000 langkah untuk melawan kalian. Betul. Gak ada muka-muka kayak mereka tidak bikin kami takut, saudara-saudara. Kenapa? Ketakutan kami sudah habis untuk takut kepada Allah. Kalau Habib Abdullah takutnya habis sama istri dia. Takok bek bidek dia. Saudara-saudara, makanya saya heran kalau ada orang bilang, oh Habib Rizik itu takut, makanya Habib Rizik pergi ke Mekah. Makanya goblok orang ngomong, nggak ngerti habaib itu orang itu. Dia nggak kenal. Kamu tahu? Saya kasih tahu sama kamu. Kenapa? Al Habib Rizik bin Husain bin Syihab beliau hijrah sementara ke Mekah. Sebelum saya bahas, saya kasih tahu dulu kamu. Ini para santri ada di sini. Biar kamu tahu apa itu hijrah. Ada banyak, sekitar ada 30 para ulama yang menyampaikan apa itu hijrah. 4 saja saya sampaikan. Pertama, Al-Imam Suyuti. Al-Imam Suyuti mengatakan al-hijrah intiqal an syai' ila syai'. Imam Suyuti mengatakan hijrah adalah pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Itu Imam Suyuti. Gal Al-Imam Qurtubi. Al-Imam Qurtubi mengatakan al-hijrah intiqal min mawdi' ila mawdi' wa qasdu tarkil awal itharon lithani. Hijrah adalah pergi meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain dan menyengajai, punya tujuan, punya maksud meninggalkan tempat yang pertama menuju tempat yang kedua. Yang ketiga, menurut Nabi Muhammad SAW, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, nah ini yang bersangkutan dengan Habib Rizik. Yang keempat, qal al-Imam al-Mujahid, al-hijrah al-muhajir tarku diyarahum in khafal fitnah wal ittidari fi dzatillah. Orang-orang yang hijrah adalah orang-orang yang meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan rumah mereka. Mereka pergi hijrah, mereka pindah. Kenapa? Untuk menghindari fitnah, kesaliman, dan penindasan yang sampai kepada mereka. Gak usahlah Habib Rizik, jangan Habib Rizik. Kami punya datuk kami, muhajir ilallah, Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Beliau tinggal di Basrah. Beliau punya harta, punya semuanya. Beliau tinggalkan itu semua, pergi ke Hadramut. Mau cari apa? Mau cari pangkat. Kalau mau cari pangkat nggak bakal pindah ke Hadramut. Mau cari apa? Jabatan, nggak bakal pindah ke Hadramut, negeri yang tandus. Apa yang beliau cari, saudara-saudara? Makanya saya sampaikan, kita orang sebenarnya, para habaib, kita paling nggak suka urusan-urusan politik. Tidak ada urusan-urusan politik. Kamu tahu Habib Rizik kemarin, para ulama habaib kiai se-Jabodetabek ketika itu menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk memilih gubernur muslim. Mereka itu bukan kaki tangannya Anies Sandi, mereka bukan tim kampanyenya Anies Sandi, bukan. Kenapa? Karena itu pertarungan antara hak dan batil. Kalau mau netral, nggak pilih dua-duanya berarti batil. Netral antara hak dan batil adalah batil. Jadi tidak ada pilihan lain ketika itu selain memenangkan gubernur muslim. Bukan berarti ada urusan politik, nggak ada. Sampai-sampai Al-Imam Al-Habib Husain Ibn Syekh Abu Bakar, apa kata beliau? Andaikan pangkat jabatan tahta kekuasaan bisa dipegang oleh seekor binatang, demi Allah kami tidak rela, kami tidak ridho binatang peliharaan kami memegang pangkat dan jabatan tersebut. Karena begitu hinanya, saudara-saudara.
menyelamatkan keluarga dan anak cucunya dari penindasan dan kezaliman. Kami punya datuk Rasulullah, beliau di Makkah dicaci maki, bukan cuma itu, ada mau dibunuh, disolimi, ditindas. Allah perintahkan hijrah. Beliau hijrah ke Yathrib, 3 hari 3 malam nginep di Gua Thur, ditemani Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang bawakan makanan Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, putrinya Sayyidina Abu Bakar. Dalam keadaan hamil tua, dia rela naik gunung, sampai-sampai dikasih gelar yang memiliki 2 selendang. Kenapa? Dia punya 1 selendang, nggak cukup buat ngikat makanan di perutnya karena lagi hamil. Akhirnya dia sobek 2 itu dia punya selendang untuk dia ikat makanan. Bawakan itu makanan untuk siapa? Untuk abahnya dan untuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi Muhammad pergi hijrah untuk menyelamatkan dakwah. Kenapa? Untuk menyelamatkan agama, saudara-saudara. Nah, begitu juga Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Habib, beliau pergi ke Makkah untuk apa? Untuk menyelamatkan agama. Untuk apa? Menyelamatkan dakwah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsa. Kok bisa, Habib? Nah ya, andaikan Habib nggak pergi, coba kamu bayangkan, andaikan Habib nggak pergi, tetap Habib di Indonesia, Habib dizolimi terus-terusan. Andaikan Habib Rizik ditangkap sama polisi, andaikan Habib Rizik masuk penjara, demi Allah, bukan cuma Jakarta, seluruh Indonesia banjir darah, saudara-saudara. Nah, Habib gak mau itu terjadi, makanya Habib rela dirinya jadi tumbal, saudara-saudara. Anak istrinya jadi tumbal. Beliau rela pergi ke sana. Yang penting umat selamat, jangan ada pertumpahan darah sesama anak bangsa. Kenapa? Karena beliau bijaksana. Gak kayak saya, kalau saya otaknya perang melulu saya. Saudara-saudara, coba kau bayangkan. Oleh karena itu saya sampaikan, kalian para polisi, kalau mau masukkan penjara, nggak usah Habib Rizik. Jangan Habib Rizik. Jangan Habib Rizik. Demi Allah, kami para habaib muda di seluruh Indonesia siap menggantikan Habib Rizik di dalam penjara, saudara-saudara. Siap. 1 Habib Rizik diganti sama ribuan habaib muda. Ya Abdullah, siap. Siap masuk penjara. Nggak takut sama istri? Takut sama istri nih. Dicekek sama haddad. Oleh karena itu, saudara-saudara, kami para habaib tidak ada. Kalau ada Habib takut, maskuk. Kalau ada Habib takut, berarti diragukan kehabaibannya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, khususnya para santri-santri semua, ingatkan wasiat saya itu, kau amalkan. Jadilah kalian santri-santri yang nekat, jadilah kalian santri-santri yang punya nyali untuk menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Bahar, kamu hati-hati kalau ngomong, Bahar. Kamu ini Bahar hina-hina pejabat, kamu hina-hina Jokowi, kamu nantang-nantang polisi. Bahar, kamu jangan nantang-nantang polisi, kamu jangan nantang-nantang pejabat. Bahar, nanti kamu dibunuh sama mereka, nanti kamu dipenjara, nanti kamu dibenci, nanti kamu dihujat sama mereka. Bahar, hati-hati ya Bahar, hati-hati kamu Bahar. Jangan kau lawan mereka, jangan kau hina mereka Bahar, nanti kamu dibenci oleh mereka. Saudara-saudara, demi Allah, Bahar bin Smith lebih memilih dibenci karena menyampaikan kebenaran daripada dicintai karena menyembunyikan kebenaran, saudara-saudara. Bahar, hati-hati Bahar, nanti kamu bakal dipenjara. Saudara-saudara, demi Allah, Bahar bin Smith lebih memilih busuk dalam penjara daripada hidup bebas tetapi membiarkan rakyat disolimi oleh pejabat-pejabat yang rakus dan zalim, saudara-saudara. Bahar, hati-hati kamu Bahar, kamu diculik nanti sama mereka. Bahar, hati-hati sama PDI Bahar. Bahar, banyak PKI masuk di PDI Bahar. Bahar, Alfian Tanjung udah ditangkap Bahar. Hati-hati, nanti besok-besok kamu yang ditangkap Bahar. Saudara-saudara, demi Allah, Bahar bin Smith lebih memilih mati terbunuh, lebih memilih hancur badan saya
binasa jasad saya daripada saya hidup tetapi mendiamkan pejabat yang ingin merusak syariat saya punya dato baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama darah kami masih merah mengalir, selama tulang kami masih putih, maka selama itu kami akan bangkit, kami akan berdiri melawan siapapun yang ingin menghancurkan agama, bangsa, negara, dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Oleh karena itu saya tanya kepada semua hadirin yang ada di sini, semuanya siap berjuang di jalan Allah? Bagaimana kau mau berjuang siap kau kayak banci begitu? Santri baru udah dibilang jadi santri nekat. Bagaimana ngomong siap aja kayak banci? Kiai pakein celana dalam Hello Kitty itu kalau kayak begitu. Bikin malu. Orang Madura itu berani-berani, keras-keras orang Madura. Kalau ada orang Madura nggak berani, bukan orang Madura itu. Orang Madura berani-berani. Makanya saya tanya, harus jawab sama-sama. Yang keras, yang semangat. Biar kalau ini bagaimana musuh mau takut lihat kamu. Ya siap ya. Kamu tahu semir hitam. Semir hitam hukumnya haram. Akan tetapi dibolehkan kalau untuk berjihad di jalan Allah. Kenapa? Banyak para sahabat rambutnya putih. Sehingga kalau disemir hitam, musuh takut. Ternyata masih muda-muda ini. Padahal udah tua-tua. Agar apa? Untuk menanamkan kekhawatiran dan ketakutan dalam diri musuh kepada para pejuang-pejuang Islam. Bagaimana musuh mau takut? Ngomong siapnya kayak banci begitu. Sama-sama jawab yang keras. Kau juga perempuan, jawab sama-sama yang keras. Semua siap berjuang di jalan Allah, siap membela agama Allah, siap membela syariat Nabi Muhammad, siap berjuang untuk bangsa, siap berjuang untuk negara, siap berjuang untuk ulama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terakhir saudara-saudara, saya ini sebenarnya nggak mau ceramah, kan udah saya bilang nggak enak saya ceramah depan Habib Alwi Bahagil, saya punya guru. Nggak mau ceramah saya sebenarnya, saya datang mau nyari berkah dari beliau-beliau. Yang terakhir saudara-saudara, ini udah dimintain uang semua belum buat rohingya? Semuanya udah semua. Saudara-saudara, banyak orang sekarang nggak mau sedekah, alasannya apa? Saya masih susah beb, saya miskin beb. Kamu tahu, saya kasih cerita sama kamu. Dulu ada seorang Habib, namanya adalah Habib Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus Syamsus Sumus. Kamu tahu, ada yang bilang Habib Abdullah bin Abu Bakar, ada yang bilang Habib Abu Bakar bin Abdullah anaknya, dan Habib Bakar al-Adli. Beliau itu kalau turun dari kuda, itu karpet merah. Kaya raya, punya puluhan ribu ekor kambing, puluhan ribu ekor onta, punya ratusan ribu pohon korma. Beliau saking dermawan, setiap datang tamu itu dihitung si tamu itu naik berapa anak tangga. Kalau tamunya naik 3 anak tangga, potongkan 3 ekor kambing untuknya. Kalau si tamu naik 7 anak tangga, berarti tamu itu harus memakan 7 ekor kambing. Saking dermawannya. Ada satu orang tamu, takjub dia, heran, kagum dengan kedermawanan Habib Abdullah. Luar biasa Habib ini. Setiap tamu yang datang, Habib potongkan kambing berdasarkan anak tangga yang dia naiki. Kata Habib Abdullah, ya saya masih nggak ada apa-apanya. Kalau kamu melihat orang yang lebih kaya dari saya, lebih dermawan dari saya, kamu pergi. Saya punya adik namanya Husin, dia lebih kaya, lebih dermawan dari saya. Datangin tamu tadi, dia mikir begini, kalau Habib Abdullah aja kayak gini, bagaimana adiknya? Sampai dia di rumah Habib Husin, kecewa duluan. Kenapa? Lihat rumahnya Habib Husin reot, gubuk reot, rumahnya biasa. Datang dia bertamu. Tahu Habib Husin cuma sediain apa? Kopi setengah gelas sama roti kering setengah. Waduh, katanya lebih kaya. Tapi kok cuma disediain kopi setengah sama roti kering? Oh, jadi pemanasan kan ini. Ditunggu-tunggu nggak ada yang keluar. Cuma itu aja, roti kering setengah
sama kopi setengah. Akhirnya udah pulang dia. Dia pergi ke Habib Abdullah. Wah, Habib bohongin saya, Habib. Kata Habib, adiknya Habib lebih dermawan. Kata Habib, adiknya Habib lebih kaya. Tapi kok saya datang cuma disediain kopi setengah, roti kering setengah. Kata Habib Abdullah apa? Saya potongkan untuk kamu 3 ekor kambing. Itu belum setengah dari harta saya. Saya punya ratusan ribu ekor. Saya cuma potong 3 ekor kambing buat kamu. Saya punya puluhan ribu korma. Saya cuma kasih beberapa saja untuk kamu. Sedangkan saya punya adik Husain, harta satu-satunya yang dia punya pada hari itu, kopi 1 cangkir dan roti kering 1 biji. Setengah kopi dia kasih untuk kamu, setengah untuk dia, anak dan istrinya. Setengah roti kering dia kasih untuk kamu, setengah untuk dia, anak dan istrinya. Dia bisa memberikan setengah hartanya untuk kamu. Berarti dia lebih kaya dari saya. Jadi sedekah gak harus nunggu kaya, goblok, gak harus. Gak harus, saudara-saudara. Contoh seperti ini. Wajar, maklum, orang Sulawesi kalau ngomong suka kasar begitu. Jadi maklumin aja ya. Jokowi, maklumin Jokowi ya. Saudara-saudara, kalian ngasih sumama sedekah. Kalian ngasih sedekah. Kalian punya uang 1 juta. Contoh, kalian punya uang 1 juta. Ngasih sedekah ke kiai, ke pondok pesantren, ngasih 500.000. Kalian punya uang kalian punya uang 1 juta. Kalian sedekahnya 100.000. Padahal kalian punya harta 1 juta. Saya punya harta 50.000. Saya sedekahin 25.000. Berarti saya lebih kaya dan lebih dermawan dari kamu. Kenapa? Karena saya punya uang 50, bisa menyedekahkan setengah harta saya. Sedangkan kamu punya uang 100.000, dari 100% cuma 10% yang kamu keluarkan. Jadi sedekah tidak harus nunggu kaya. Malah dengan bersedekah akan bertambah. Kamu sedekah jangan takut susah, jangan takut miskin. Kata Nabi Muhammad dalam hadis apa? Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudara muslim di dunia, Allah akan penuhi kebutuhan dia di dunia dan akhirat. Saudara-saudara kita di sana membutuhkan di rahimnya sana. Kalian keluarkan harta kalian untuk mencukupi kebutuhan mereka. Allah akan cukupi kebutuhan kalian dunia akhirat. Jadi kalau pengen kaya, justru dengan sedekah. Saya tanya sama kamu, jawab. Di Indonesia, anjing sama kambing banyakan mana? Anjing sama kambing banyakan mana? Kenapa banyakan kambing? Padahal tiap Idul Adha kemarin, tiap Idul Adha jutaan ekor kambing dipotong. Harusnya kan banyakan anjing. Iya kan? Anjing nggak pernah dikorbanin. Kambing yang tiap Idul Adha jutaan ekor tiap hari dimakan, dikeluarkan, dikorbankan, justru makin banyak ini kambing nggak habis-habis. Si Ahok yang nggak pernah dikorbanin, si anjing kan nggak pernah dikorbanin. Anjing tidak pernah dikorbanin tapi berkurang. Nah begitu juga harta, saudara-saudara. Kayak kambing tadi, semakin dikeluarkan semakin banyak engkau dapatkan. Kalau harta nggak dikeluarin kayak anjing tadi, tidak akan bertambah engkau punya harta. Kata Sayyidina Ali apa? Harta yang masih berada dalam kantongmu bukan harta milikmu, tetapi harta yang kau keluarkan di jalan Allah itu adalah hartamu. Kenapa? Tidak ada harta yang bisa menyelamatkan seseorang dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini, saudara-saudara, mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah balas jutaan kali lipat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan, kita punya guru, saya punya guru Al-Habib Alwi Ba'agil. Semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah permudah setiap langkahan kaki beliau di dalam berjuang, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Guru kita juga Al-Ustadz Saiful Qahar Tabrani. Semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah kuatkan langkahan kaki beliau dalam berjuang di jalan Allah. Kiai Saiful Jabbar beserta seluruh para kiai, para alim ulama, baik dari Front Pembela Islam atau dari Nahdlatul Ulama dan seluruh para kiai, para ulama, semoga Allah panjangkan umur beliau-beliau,
Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Wasiat saya yang terakhir, Front Pembela Islam dan Nahdlatul Ulama harus bersatu. Tidak boleh saling berantem, tidak boleh saling bercerai-berai. Karena sama, NU tahlilan, FPI doyan tahlilan, saudara-saudara. NU maulidan, FPI lebih doyan lagi maulidan. NU ziarah, FPI ziarah. Cuma bedanya FPI ini agak nakal dikit daripada NU. Itu saja bedanya. Jadi kalau ada tempat maksiat, kiai-kiai NU doa, ya Allah tutup tempat maksiat ya Allah. Allah gerakkan kiai-kiai FPI yang datang ngancuri, ngebakar itu tempat maksiat, saudara-saudara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mudahkan segala perjuangan Front Pembela Islam yang ada di Madura. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir ini ya, wasiat saya buat santri. Ini santri semua nih kiai kan? Wasiat saya buat santri. Ini khusus, khas buat santri. Kalian tahu, saya dulu mondok. Mungkin nakalnya luar biasa saya di pondok ini. Saya waktu masuk Dalwa itu, saya masuk baru 3 bulan, diskorsnya 6 bulan. Saya masuk 3 bulan, masuk baru 3 bulan, udah diskors 6 bulan. Masuk lagi, diskors lagi setahun. Saking nakalnya saya. Akan tetapi tidak ada sedikit pun dalam hati saya berubah kepada seorang guru. Mau saya dipukul kek, mau saya ditakzir, mau dibotak, mau dimatiin, tidak ada sedikit pun rasa kecewa atau rasa benci kepada seorang guru. Tidak ada. Kenapa? Saudara-saudara, ente belajar pagi, siang, sore, malam. Ente belajar sampai kepala ente botak. Ente murojaah, mutola'ah, ngapalin nahwu, i'rab, ihlal, sorob, sampai botak kepala. Kalau tidak ada hormat kepada guru, tidak ada takzim kepada guru, tidak ada khidmat kepada guru, tidak ada berbakti, tidak ada melayani guru, ente punya hati berubah kepada seorang guru, suudon kepada seorang guru, nggak bakal dapat manfaat dunia akhirat ente. Nggak bakal. Ente tahu Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kalau hati seorang guru itu udah berubah sama murid, yakni kalau guru udah kecewa, ada guru dibikin kecewa sama murid, walaupun wali-wali dari ujung barat sampai ujung timur datang memperbaiki keadaan ini murid, gak bakal baik dia. Kalau hati guru udah berubah sama murid, walaupun wali datang dari mana-mana memperbaiki dia, gak bakal baik ini orang. Ini murid gak bakal baik. Ukhukul walidin, durhaka kepada orang tua, masih bisa diharapkan ampunan, kata Abdullah Haddad. Tetapi durhaka kepada guru, tidak ada taubat darinya. Tidak ada taubat. Tidak ada. Kenapa? Orang tua yang melahirkan dohirmu, sedangkan guru yang melahirkan engkau punya batin. Makanya saya, waktu alumni Darul Qawad Dakwah ketika itu di Jabodetabek, saya dipaksa ceramah. Gak mau ceramah, dipaksa ceramah. Akhirnya di akhir ceramah saya bilang apa? Kami mutakharrij Darul Qawad Dakwah, sampai kiamat kami tetap seorang santri. Sampai kiamat kami tetap santri. Sampai kiamat tetap santri. Jadi janganlah tufakhir nafsak amamal ustaz. Jangan kau sombongkan diri kamu di hadapan kau punya guru. Hinakan ente kalau di hadapan guru ente nih. Ente hinakan diri ente. Oh saya anaknya kiai, singkirkan nasabnya ente. Oh saya habib, singkirkan habibnya ente. Oh saya orang kaya, singkirkan hartanya ente. Bapak saya bupati, singkirkan pangkat dan jabatan di hadapan guru. Hinakan diri ente di hadapan guru, ente bakal mulia di hadapan Allah dan di hadapan seluruh manusia. Jangan sampai bikin kecewa ente punya guru. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi radhiyallahu anhu, beliau pernah menceritakan bahwasanya ada seorang murid lagi nyapu, disuruh sama gurunya nyapu. Datang Nabi Khidir. Bukan yang cerita Syekh Ali Baros ya, beda lagi. Kalau Syekh Ali Baros ada, cuma ini beda. Nah ketika itu saudara-saudara, ini murid lagi nyapu. Datang Nabi Khidir, ente nggak tahu anak? Iya, saya tahu. Saya ente Nabi Allah Khidir. Terus ente nggak mau minta doa? Anak Nabi Khidir, orang-orang datang nyari anak. Ini anak datang nemenin ente nggak mau minta doa? Apa kata murid? Cukuplah bagi saya punya guru, saya nggak butuh siapa-siapa lagi. Sampai segitunya saudara-saudara ya. Jadi bedakan manfaat, khidmat ente sama guru, layani betul-betul ente punya guru. Jangan ada suudon sama guru.
Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, andaikan seorang murid dal idza fa'ala kada. Oh ya, yakni apa is gal Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, andaikan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, andaikan seorang murid berkata, ya, Al-Ustaz Abdullah Khan umpama, andaikan ente murid mendikte, lau galal murid lau kana ustadi fa'ala kada au taraka kada. Andaikan kalian murid itu mendikte guru, coba guru kiai saya gak usah masuk FPI. Andaikan begitu, mendikte, coba sumama nih, saya punya pondok di Bogor sana, coba guru saya nggak gondrong. Nah, andaikan gitu, coba guru saya nggak merokok. Jadi mendikte guru, coba guru saya melakukan ini, coba guru saya meninggalkan ini, melakukan ini. Nah, murid yang kayak begitu tidak bakal selamat itu, nggak bakal selamat. Jadi harus inti jaga. Kata Al-Habib Al-Imam nah siapa anak lupa, Imam Nawawi atau siapa gitu. Sebelum beliau mau belajar, beliau berkata, ya Allah, jagalah aib-aib guruku di hadapanku agar aku tidak suudzon kepada guruku. Dulu Al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi, ini penting buat ente ini murid. Jalaluddin Ar-Rumi disuruh sama gurunya, ente pergi beli khamar di sana. Ya akhir guru, kata Jalaluddin Ar-Rumi, Al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi, penyair. Tapi aku pakai baju lain ya guru. Enggak, ente harus pakai baju kebesaran ente. Jadi sudah dia pergi ke warung khamar pakai imamah, pakai jubah, perintah guru, dia beli khamar. Itu ketika dia lewat, murid-muridnya nunduk semua. Ketika dia sampai di tempat khamar, kaget murid-murid tuh. Guru kok datang di tempat khamar ini? Pulang dari situ bawa khamar. Murid-muridnya lihat, digebukin ini gurunya Jalaluddin Ar-Rumi. Kamu suruh kita jangan minum khamar, kamu beli khamar. Kamu suruh kita jangan mabok, kamu mabok. Habis dipukulin sama muridnya. Lagi dipukulin datang gurunya Jalaluddin Ar-Rumi. Syuf, lihat ya Jalaluddin Ar-Rumi. Mereka cuma lihat dohirnya ente, hati mereka masih suudzon sama ente. Padahal mereka murid ente. Mereka lihat ente bawa khamar, mereka udah suudzon. Hei, coba kalian lihat apa itu? Karomah gurunya ketika dituangkan itu khamar berubah jadi air biasa, saudara-saudara. Lihat, ente sudah suudzon kepada guru hanya gara-gara guru ente membawa khamar. Jadi jangan ada suudzon. Khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Dua perkara tidak ada sesuatu yang lebih baik darinya, prasangka baik kepada hamba Allah dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Suyuti mengatakan, wajib bagi kamu untuk berprasangka baik kepada orang yang dohirnya baik. Ingat, ada orang kiai, ustadz, habib dohirnya baik, harus kau prasangka baik sama dia. Kenapa? Sebab al-dohir anwa'ul batin. Dohir ini alamat yang ada alamatnya batin itu ya dohir. Jawareh ini mutabik, pengikut. Pengikutnya siapa? Pengikutnya hati. Jadi kalau ada orang kedua matanya memandang hal yang baik, mulutnya berucap yang baik, kedua tangannya melakukan hal yang baik, kakinya melangkah ke tempat yang baik, wajib kamu husnudzon sama dia. Kenapa? Karena dohirnya baik. Adapun kalau ada orang yang dohirnya baik tapi batinnya buruk, itu sangat sedikit sekali. Paling banyaknya kalau orang dohir baik ya batinnya baik. Sebab jawareh mutabik lil qulub, pengikutnya hati. Ya, pengikutnya hati. Nah, Imam Suyuti melanjutkan, kalau ada orang dohirnya buruk, maka ente harus suudzon sama dia. Sebaliknya, jadi kalau ada orang dohirnya buruk, semua ada orang, ente jelas-jelas kelihatan dia itu mabok, ente harus suudzon sama orang seperti itu. Harus ente suudzon sama orang seperti itu. Kenapa? Karena dohirnya buruk. Kenapa? Karena jawarehnya mutabik. Ala inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Hati, kalau hati baik, seluruh anggota tubuh baik. Kalau hati buruk, seluruh anggota tubuh juga buruk. Maka husnudzon kalian kepada engkau punya guru, berbakti, khidmat, maka engkau akan mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah dunia akhirat. Mudah-mudahan semua thalabah, banin, banat yang ada di sini, Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat ilmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Al Ustaz Abdullah Khan
Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah subhanahu wa ta'ala permudah setiap langkahan kaki beliau, amin amin ya rabbal alamin. Sarannya saya buat mudirul ma'had harus banyak istri, jangan satu. Kalau mudir-mudir ma'had itu pimpinan-pimpinan pondok pesantren, jangan satu istrinya, harus lebih dari satu. Iya loh Beb, kok bisa begitu Beb? Saya kasih tahu sama kamu ya, orang alim harus banyak istrinya. Kenapa? Biar makin banyak alim bin alim bin alim, makin banyak abid bin abid bin abid, ya, makin banyak zahid bin zahid bin zahid, makin banyak mujahid bin mujahid bin mujahid. Tapi kalau orang bangsat, bajingan-bajingan itu satu aja, jangan banyak-banyak. Kenapa? Kalau banyak istrinya nanti makin banyak bangsat bin bangsat, bajingan bin bajingan, biadab bin biadab, goblok bin goblok. Orang nikah lagi gak harus izin sama istri tua. Kata siapa? Dalam kitab Nihayatul Matlab, perhatikan, dalam kitab Nihayatul Matlab dijelaskan saudara-saudara, orang kalau mau kawin lagi, ini kebenaran, jangan ditentang, ini kebenaran. Dalam kitab Nihayatul Matlab dijelaskan, perhatikan, seorang suami mau nikah lagi dengan atau tanpa ridhonya istri tua, dengan atau tanpa ikhlasnya istri tua, dengan atau tanpa izinnya istri tua, itu tidak akan menggugurkan sahnya dia nikah lagi. Tapi kamu harus adil. Beb, adil bagaimana? Adil itu nggak harus 50-50. Salah kalau ada yang bilang 50-50 itu adil, 3 hari itu adil. Bukan. Kalau menurut saya, adil itu seperti ini, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Contoh, ada si A, ada si B. Si A gendut, si B kurus, kamu kasih dia porsi sama, 1 piring, nggak adil itu namanya. Yang gendut kamu kasih 2 piring, yang kurus kamu kasih 1 piring, itu baru adil. Ya, terus seumpama ini ada tembok, seumpama di sini ada tembok. Nah, ada 2 orang, yang satu pendek, yang satu tinggi, yang satu towil, yang satu gasir. Mereka harus melihat sesuatu yang ada di balik tembok tersebut. Dikasih kursi sama, nggak adil. Harusnya yang lebih tinggi kursinya yang pendek, biar dia bisa sama-sama lihat apa yang ada di balik tembok tersebut. Begitu juga bagi waktu dan nafkah. Contoh, kiai punya istri tua anaknya 4, istri muda anaknya 1. Berarti waktu harus dilebihkan ke istri itu tua. Nafkah lahiriah harus dilebihkan ke istri itu. Ini Kiai Habib sekarang ke istri muda terus. Mending mentang-mentang istri muda masih kenceng. Sebaliknya saudara-saudara, sebaliknya, istri muda anaknya 4, istri tua anaknya 1. Waktu harus dilebihkan ke istrimu, nafkah lahiriah dilebihkan ke istrimu. Cuma kalau menurut saya mending punya istri 2 tapi nggak akur, itu enak itu. Kalau akur nggak enak. Kenapa? Nggak ada bedanya sama 1 kalau akur. Istri 2 akur, 3 akur, 4 akur, nggak ada beda sama 1. Apa bedanya? Nggak ada beda. Dulu Allah yarham gurunya kita orang di Dalwa, Allah yarham Ustaz Husain bin Shalih Al-Muhdar, ngajar balaghah di pondok. Dan hayya aulad igra'u qasidah Habib Ali Habsyi, Rabbi faj'alna minal akhyar. Aulad yamsidun, Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu, Rabbi faj'alna minal akhyar. Rabbi faj'alna minal akhyar. Haqq al-Habsyi, haqq al-Muhdar, Rabbi zawwijna minal abkar. Ya Allah, jadikan kami orang baik, itu haknya Habsyi. Kalau haknya Al-Muhdar, ya Allah, nikahkanlah kami dengan perawan-perawan. Rabbi zawwijna minal abkar. Harus berani sama istri. Ini Habib sekarang takut sama istri. Bukan takut, malah Habib taat istri. Banyak ini Habib taat sama istri, kiai taat istri. Kebalik, istri yang harusnya takut sama suami, istri yang harusnya taat sama suami. Ini zaman sekarang emang kebalik, saudara-saudara. Mau pergi, Beb
Dola, ayo Beb, ikut saya Beb, ceramah di Kalimantan Beb, 3 hari Beb. Beb, anak belum izin istri. Kebalik tahlul. Istri yang izin ente kalau keluar, kok ente harus izin istri kalau mau keluar? Kebalik. Heran saya orang sekarang. Makanya cari istri yang alimah, jayyah, abidah, zahidah, wari'ah, muallimah, mudarrisah, muaddibah lil abna. Cari perempuan yang alim, yang ahli ibadah, yang sering nahan lapar, yang zuhud, yang menerima apa adanya, yang bisa jadi pendidik, pengajar, madrasatul ula, madrasah pertama bagi anak-anak kalian. Makanya kan Allah perumpamakan perempuan itu sebagai hirs di Al-Quran. Hirsul lakum, ladang bagi kalian. Ladang. Kalian suami yang bercocok tanam, ladangnya siapa? Istri. Kalau kalian bercocok tanam di ladang yang baik, hasilnya bakal baik. Kalau kalian bercocok tanam di ladang yang kering kerontang, hasilnya bakal rusak. Jadi bagus buruknya anak tergantung dari ibunya. Kamu tahu Syekh Yasin Al-Fadani? Syekh Yasin Al-Fadani, musnid dunia, Al-Imam Suyuti fi zamanihi. Beliau hafal ratusan ribu hadis beserta sanad-sanadnya. Imam Suyuti pada zamannya. Tapi tidak ada satupun anak-anak beliau yang meneruskan. Tidak ada anaknya jadi ahli hadis. Anaknya semua kerja kantor. Kenapa? Karena beliau memiliki seorang istri yang tidak mengerti dalam urusan agama. Maksudnya, apa istrinya beliau itu orang kantoran, orang ahli dunia, bukan termasuk dari ahli akhirat. Makanya, hiris, Allah gak bakal salah. Baik buruknya anak tergantung dari istri. Kau punya istri baik, pasti anakmu baik. Kau punya istri rusak, pasti anakmu bakal rusak. Makanya, kamu tahu Hadramut, Wali Songo yang datang bawa Islam asalnya dari Hadramut. Hadramut melahirkan ulama, melahirkan aulia, melahirkan hukama, melahirkan fuqaha, melahirkan sufaha. Kenapa? Tidak terlepas dari kepribadian wanita-wanita yang ada di sana. Kamu tahu wanita di Hadramut, ibu-ibu, wanita di Hadramut seumur hidup 3 kali keluar rumah. Seumur hidup 3 kali. Pertama masih kecil, keluar bersama bapaknya. Kedua, ketika menikah, keluar dari rumahnya ke rumah suaminya. Ketiga, ketika mati dibawa ke kuburnya. Perempuan di sana, kamu mau tahu, kalau beras habis, mereka nggak ngomong, Abah beras habis, enggak. Abah gula habis, enggak. Terus, karena mereka jaga perasaan suami, kalau beras habis, karung berasnya mereka taruh di tempat yang mencolok, saudara-saudara. Beras habis, mereka taruh depan pintu karungnya. Suaminya pulang, oh beras sudah habis. Suaminya pergi beli beras. Sampai segitunya menjaga perasaan suami. Itu kalau kamu dapat suami ngerti. Kalau kamu nggak dapat suami ngerti, kamu mau taruh di mana nggak bakal dia ngerti. Kalau kamu dapat suami yang nggak ngerti, kayak Bib Dola tuh, nggak ngerti tuh. Nah, beras habis, tetap nggak beli-beli. Kamu ambil karungnya taruh di mukanya. Beras habis, Itu caranya. Itu perempuan di Hadramut. Kenapa mereka melahirkan ulama, melahirkan aulia? Tidak heran. Itu karena kepribadian mereka. Kamu tahu ada seorang syarifah di Hadramut namanya Hababa Alwiyah Al-Jufri. Syarifah Alwiyah Al-Jufri, beliau melahirkan anak laki-laki yang bernama Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Zimtud Durar, pengarang Futuhat Al-Arsyiyah, pengarang Mafatihus Sa'adah. Beliau di umur 7 tahun kata uminya, Ali pengen ridhonya Umi, pengen Umi. Kalau Ali pengen ridhonya Umi, Ali harus ketemu dengan enjitnya Ali. Kalau Ali nggak bisa ketemu dengan Nabi Muhammad, Ali nggak bakal dapat ridhonya Umi. Umur 8 tahun, ro'an Nabi fil manam, melihat Nabi dalam tidurnya, mimpi di umur 8 tahun. Datang Umi, Ali udah mimpi. Ra'aitan Rasul fil manam, itu bukan anaknya Umi. Kalau cuma mimpi Nabi, ente bukan anaknya Umi. Kalau ente ketemu yakdotan dalam keadaan sadar, baru ente anaknya Umi. Umur 10 tahun, ketika Habib Ali lagi munajat, datang Rasulullah di belakang. Ya Ali, aku berada di pandangan mata dohirmu, hai Ali. Datang Habib Ali ngerangkak ke Umi. Ya Umi, Ali sudah mimpi, Ali ketemu sama Nabi. Di mana? Dalam keadaan sadar Umi. Ini baru anaknya Umi. Kamu tahu maqamul aulia, kedudukan seorang wali yang paling tinggi di atas kutub, Rasul fil yaqdah. Kedudukan wali yang paling tinggi di atasnya kutub ketika berjumpa dengan Nabi dalam keadaan sadar. Dan Habib Ali mendapatkan kedudukan itu di umur 10 tahun. Kenapa? Itu tidak terlepas dari pendidikan ibunya.
Al-Imam Syekh Ibrahim Al-Madbuli. Syekh Ibrahim Al-Madbuli umur 8 tahun datang ke uminya. Umi, Ibrahim mimpi ketemu Nabi. Apa kata uminya? Ibrahim, kalau cuma mimpi bukan anaknya Umi, anak perempuan itu. Kamu harus berjumpa langsung. Akhirnya berjumpa langsung dengan Nabi, baru datang. Umi, Ibrahim sudah ketemu langsung dengan Nabi. Apa kata uminya? Ya Ibrahim Al-Madbuli, ente baru anaknya Umi, ini baru anak laki-laki. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau menceritakan, dulu aku menemukan catatan seorang wanita. Itu wanita menulis dengan tangannya syarah kitab Minhajnya Imam Nawawi, kitab Minhajul Talibinnya Imam Nawawi. Minhajul Talibin itu disyarahkan sama ini perempuan jadi 4 jilid. Kan banyak syarahnya itu, ada Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, khasyahnya Khawashi Syarwani ada Tuhfatul Muhtaj. Terus ada lagi Nihayatul Muhtaj Al-Imam Ramli, banyak syarahnya kitab Minhaj. Nah, ini perempuan dia tulis dengan tangannya. Dia tulis dengan tangannya syarah kitab Minhaj. Di akhir tulisan, wanita itu berkata, tolong kasih uzur kalau ada kata-kata yang salah. Kenapa? Karena aku menulis ini kitab, perhatikan, karena aku menulis ini kitab dalam keadaan menyusui anak-anakku. Perempuan di Hadramut nyusuin anak sambil bikin kitab. Enggak heran anak-anaknya besar jadi muallif kitab. Ibu-ibu sekarang nyusuin anak sambil denger dangdut. Akhirnya anaknya besar jadi tukang dangdut. Enggak heran Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad umur 3 tahun buta, kena cacar. Umur 7 tahun hafal Quran. Umur 9 tahun hafal Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai. Umur 11 tahun hafal Kutubul Ghazali, Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Miharul Ilm, Mukasyafatul Qulub, dan lain-lainnya. Di umur 11 tahun. Kenapa? Itu tidak terlepas dari pendidikan ibunya. Jadi jadilah kalian istri yang baik. Pada para kiai, para ustadz, kamu nikah lagi kalau ada perempuan yang lebih baik dari istri kamu. Kalau enggak ada, ya cukup kamu sabar saja dengan satu istri. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan istri-istri kita istri-istri yang baik, istri-istri yang alimah, jayyah, abidah, zahidah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma as'aluka khairal as'alam wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabbitna wa thakil mawadana wa haqiq iman wa anta maulana fansurna bil kafirin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.